Shalom mungkin, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih. Shalom. Shalom, saudara-saudara kasih yang ada di rumah, di mana saja, melalui Facebook ini atau YouTube. Selamat beribadah bersama kami. Ya, seperti biasanya nama saya Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry, Bahasa Indonesia Amanat Perintah Agung. Kami berlokasi sekarang ini di Los Angeles, California, USA, Amerika. Dan kami bersukacita karena hari ini Tuhan izinkan sekali lagi kami untuk kita belajar dari firman Tuhan. Apa pembicaraan Tuhan melalui firman hari ini yang kita bisa pakai dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya, hari ini adalah hari Minggu, kami tanggal 16 Oktober tahun 2022. Hari ini hari Minggu. Terima kasih. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk kita menjadi anak-anak Allah, katakan anak Allah, kita harus membuka hati, menerima Tuhan Yesus Kristus untuk masuk ke dalam hidup kita. Dan menurut Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Saudara suka tidak menjadi anak-anak Allah? Amin. Menjadi anak Allah bukan karena kita dilahirkan dalam keluarga Kristen ya, tapi kita dilahirkan dari Allah. Jadi untuk apa kita menjadi anak Allah atau diselamatkan? Apakah kalian tahu? Anda tahu? Untuk apa kita dijadikan anak Allah? Diangkat jadi anak Allah, dan untuk apa kita diselamatkan oleh Allah? Yang saya agak aneh atau heran, dan di dalam pelayanan saya pribadi dan kami keliling kemana-mana, saya masih melihat ada banyak sekali orang-orang Kristen yang menjadi yang saya sebut, maaf saya katakan ini, yang saya sebut Kristen tapi pengangguran. Katakan pengangguran. Pengangguran artinya yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki kemauan atau hasrat hati untuk patuh kepada Bapa di surga, yaitu untuk bekerja di ladang Tuhan. Makanya kita akan belajar hari ini kenapa kita diselamatkan dan kenapa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih pada saat ini, berkati firman-Mu, berkati kami jemaat-Mu yang hadir maupun yang ada di Facebook atau di YouTube, dan juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Father God, bless your words today, bless us your people, and bless your humble servant. In Jesus' name I pray. And everybody say Amen. Amen. Ya, pelajaran hari ini kita masuk ke judul. Saudara bisa lihat di tembok atau di layar. Judulnya yaitu kita anak yang mana. Kita baca 1, 2, 3. Kita anak yang mana. Subtitlenya Kristen pekerja atau pengangguran. Bahasa Inggris, which son are we? Dari ambil Matius, buku Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Kita akan pelajari. Saya dengan cepat untuk mengajar pada hari ini. Jadi Matius 21 ayat 28 sampai 32 adalah satu perumpamaan. Katakan perumpamaan. Parable, perumpamaan yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Kita akan pelajari hari ini apa makna yang saya tangkap dari perumpamaan ini. Jadi biasanya kalau Tuhan Yesus mengajar satu perumpamaan itu ada artinya gitu. Maknanya apa? Apa yang kita bisa mengaplikasikan di dalam hidup kita, khususnya sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin. Sebagai anak Allah, seperti kata-kata tadi, untuk apa kita diangkat sebagai anak Allah dan juga diselamatkan. Kita masuk poin nomor 1, poin number 1. Dari ayat 28 dan 29, anak yang sulung. The oldest son, anak yang sulung. Kita akan baca
ayat 28. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini." Katakan, bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Next verse, 29. Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Nah, ini anak yang sulung. Saya taruh note di sini. Note, Tuhan Yesus tidak berkata, "Beribadahlah hari ini." Betul? Beda tidak? Tuhan Yesus tidak bilang, Pak ini, kamu pergi beribadah hari ini ke gereja atau apa. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Bekerjalah hari ini. Berbeda. Ya, kita suka beribadah ya. Kalau kita beribadah, kita hanya duduk, beribadah, menyembah. Tapi bekerja lain, dia tidak. Ya. Makanya, kita lihat dari firman ini, saya akan coba uraikan apa signifikasi dari firman ini. Jadi, kita lihat di sini bahwa Bapak ini mengatakan pada anak sulung, diminta untuk dia bekerja di kebun anggur. Boleh katakan untuk di ladang lah gitu. Dia bilang, "Oke, Papa." Betul? Tapi dia tidak mau pergi gitu. Dan kita masuk poin yang kedua. Second one, ayat 30 kita baca. Anak yang kedua. Ayat 30, verse 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia apa? Menyesal. Lalu pergi juga. Nah, saya tulis di sini, saya tambahkan, menyesal artinya merasa apa? Bersalah. Lalu pergi artinya apa? Tanda pertobatan dan kepatuhan. Jadi anak yang kedua ini sebaliknya. Dia bilang, orang Jawa bilang, "Emoh," gitu ya. "Aku nggak mau," gitu. Tapi begitu saat kemudian dia rasa, aku nyesel ngomong gitu. Nah, menyesal ini dia merasa dia membuat satu yang secara conscious, secara sadar, aku berbuat satu yang tidak baik dengan terhadap Bapak. Dan dia menyesal. Nah, waktu dia dikatakan langsung dia pergi, itu bukan hanya menyesal, tapi sementara dia pergi itu adalah tanda dari dia pertobatan dan kepatuhan. Nah, kita sering kalau kita merasa berdosa, aku nyesel gitu, disuruh pergi. Tapi nggak ada tindakan apa? Pertobatan. Dan kalau kita pergi anak ini, dia aku bertobat. Yang disuruh apa? Pergi bekerja hari ini. Nah, ini menjadi masalah bagi kita. Maka saya katakan tadi di introduksi, banyak kita orang-orang Kristen, kita menyesal gitu. Apalagi kalau kita dalam keadaan, ya misalnya kena malapetaka gitu. Kalau kita, wah apa salah saya? Aku nyesel gitu ya. Tapi kita tidak ada kesempatan untuk dalam penyesalan itu kita mau bertobat gitu. Dengan mengatakan, aku mau pergi sekarang. Untuk patuh kepada suara Bapa. Ya, aplikasinya gimana saudara? Tadi kita diangkat sebagai anak, ada Bapa kita di surga ya. Kalau saudara pelajaran kita ada banyak hal-hal yang diminta untuk kita untuk melakukan sesuatu untuk Bapa gitu ya. Seperti Tuhan Yesus datang kata, aku diutus oleh Bapa, bukan kemauan aku sendiri, tapi aku dia di firman Tuhan katakan aku patuh, aku taat, bahkan taat sampai mati di mana? Di kayu salib. Itu Tuhan Yesus. Nah, poin nomor 3 dari ayat 31-32, pertanyaan dan pernyataan Tuhan Yesus. Jadi the questions and the statement of Jesus. Pertanyaan dan pernyataan Tuhan Yesus. Jesus given the questions and statement at the same time. Waktu yang sama kita baca 31. A-nya dulu, bagian A ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka terakhir. Nah, Tuhan Yesus memberikan hold on back. Dia bertanya pada audiensnya, di antara dua anak ini, yang mana yang dia melakukan, katakan kehendak. Ini kata ini penting. Kehendak siapa?
ayahnya. Misalkan tadi kita punya bagi anak-anak Allah, kita punya Bapa. Jadi kita melakukan kehendak Bapa. Ada saya teringat tersebut satu ayat di luar kepala di kalau tidak salah Matius pasal 7 dikatakan tidak semua orang yang memanggil Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kayaknya aplikasinya kata kehendak gitu ya, melakukan kehendak Bapa. Nah, terus terang orang jawab, oh ya terakhir dong. Berarti anak yang kedua. Anak kedua yang dia mengatakan tidak, dia lantas apa? Menyesal. Waktu dia menyesal juga dia bertobat, lantas dia taat, obedience kepada permintaan ayahnya. Nah kita, seperti saya katakan, kita sering menyesal, tapi untuk taat itu kadang-kadang, masih kita banyak hal-hal yang membuat kita terpengaruh sehingga kita lupa bahwa kita diminta untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ayat 31b, 31b, kata Yesus kepada mereka. Nah ini Tuhan Yesus kasih statement sekarang, satu pernyataan kepada orang-orang yang mendengar gitu. Dikatakan sesungguhnya. Nah, kalau Tuhan Yesus katakan sesungguhnya, dia guyonan tidak? Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Wow. Tuhan Yesus ngomongnya pedas tidak? Bayangkan, tadi dia kasih perumpamaan, sekarang dia kasih aplikasi kepada orang pendengar yang hadir di situ. Ya khususnya orang-orang saat itu orang-orang Yahudi ya. Nah, dia pakai kata-kata yang sangat terkena dengan orang-orang Yahudi. Dia pakai kata pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Nah ini pada saya tulis pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal dianggap adalah sebagai orang-orang yang paling berdosa pada masa itu di Israel. Ya toh? Jadi orang Israel itu pemungut cukai, mereka orang Israel tapi bekerja untuk orang Roma. Jadi orang Israel itu kalau pemungut cukai itu Zakheus seperti itu, tidak disukai gitu. Malah dianggap mereka ini orang paling berdosa gitu. Tax collector, the people don't like them because the Jews, but they work for the Roman government for the tax, pick up the tax. So Jesus used that word, pemungut cukai, the tax collector, and perempuan sundal. Dicerita waktu seorang wanita tertangkap sedang berzina, dan orang-orang Israel pada itu bilang apa? Menurut hukum Musa dia harus mati. Dilempar batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus pakai persis dua kata ini, yang dianggap oleh orang Yahudi satu hal yang sangat menjatuhkan akhlak manusia, dianggap sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus katakan luar biasa ya. Pemungut cukai dan perempuan sundal akan apa? Mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah luar biasa. Padahal orangnya, Bapak jangan ngomong sembarangan dong. Masa kita disaingi sama orang-orang berdosa? Kira-kira begitu tidak? Ya orang-orang Parito tuh kalau ngomong ganas, dia ngomong loh Tuhan Yesus pakai kata ini nggak apa-apa kok gitu ya. Tuhan Yesus bilang pakai perempuan sundal sebagai pemungut cukai, itu orang berdosa tuh pada ya saya masih boleh katakan kalem sedikit ya, sedikit kalem lah gitu. Tapi ayat 32 sekali lagi Tuhan Yesus katakan itu, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi diulang lagi pemungut-pemungut sundal dan perempuan cukai dan perempuan-perempuan sundal katakan percaya pada perkataan Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal. Kata-kata menyesal, ingat? Dan kamu tidak juga percaya padanya. Jadi mereka sudah lihat, sudah dengar, tapi tidak seperti anak yang kedua tadi. Aku nyesal nih. Harus percaya dan dia bertobat. Dia melakukan. Nah, saya tanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdusta tidak?
di ayat 32 ini atau ayat 31b, bahwa orang-orang ini karena percaya mereka akan mendahului kamu. Karena apa? Kamu tidak percaya dan kamu tidak menyesal. Seperti yang kedua tadi, bagaimana Anda dulu saya? Waktu kita diperintahkan mendengar firman, kita pelajari, kata, itu bukan buat saya. Dan kita tidak ada rasa sama sekali menyesal gitu. Dan langsung kita bertobat dan kita patuh kepada permintaan Bapa kita di surga. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Saya akan masuk kesimpulan aplikasi. Steven. Satu, masih ada banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen atau pengikut Yesus, tapi mereka adalah Kristen pengangguran. Yaitu Kristen yang sama sekali tidak mau bekerja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tadi ayah ini menyuruh dia pergi bekerja hari ini. Katakan bekerja hari ini. Supaya katakan lagi, Tuhan sudah memakai kata, kamu beribadahlah hari ini. Tapi bekerjalah hari ini. Di mana? Di ladang. Jadi kita pelajari bahwa ladang ini adalah ladang Tuhan. Ada lagu kami juga, saya istri nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita tahu itu semua, jangan lelah ya. Dan kenapa saya katakan banyak Kristen pengangguran? Karena kita diselamatkan, seperti saya katakan tadi pada mula-mula, kita diselamatkan untuk apa? Dijadikan anak-anak Allah untuk apa? Kita baca Efesus 2 ayat 8-10. Ini contoh aja, nanti Matius 13, Markus 16, 15, Matius 13. Kita cepat baca. Oke, now go to next verse, Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Next verse, 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini berbicara tentang kita diberi keselamatan. Saya suka ayat 10, bahasa Inggrisnya juga. Ayat 10, Steven, next verse, percaya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam apa? Melakukan tugas pekerjaan ini. Bahasa Inggris saya suka, makanya saya taruh huruf besar. For we are His workmanship, created in Jesus Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kenapa kita diselamatkan Bapak Ibu? Kenapa kita diangkat sebagai anak-anak? Kita disuruh pergi kamu bekerja hari ini. Pergi bekerja hari ini di ladang. Bagaimana kita punya respons? Apakah kita anak yang sulung? Oke Bapak, oke. Nah ini saya sering lihat kami pelayan dalam gereja, kita suka dalam pujian ya, dalam inilah aku Tuhan, pakai aku, utuslah aku. Inilah aku Tuhan, aku siap, bentuk itu sebagainya. Tetapi setelah pulang gereja, ceritanya lain ya tidak? Ceritanya lain tidak? Padahal sudah dengar firman, kamu pergi dan sebagainya, tapi ya ini aku, tapi itulah kita orang Kristen. Saya tunjuk diri saya sendiri juga ya. Kadang kita tidak rasa aku nyesel, aku nggak mau pergi gitu. Nah, Matius 5 ayat 13, next verse, Stephen. Kamu, ini Tuhan Yesus berbicara ya. Kamu atau siapa? Gereja adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain apa? Dibuang. Ya, katakan dibuang. Nah, saya taruh note sini. Jangan sampai kita menjadi garam atau Kristen yang tidak berguna. Wah, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau kamu sebagai garam, yaitu kita, tidak berfungsi lagi, kita tidak ada gunanya. Bahasa Inggris katakan, we are good for nothing. Kami pernah mulai di Indonesia, saya di mimbar, gitu, ada ribuan orang, saya bilang, bayangkan kalau Tuhan Yesus berdiri sedikit dikatakan, wah gereja ini orang Kristen yang gak berguna. Enak tidak begitu? Tapi aplikasi dari ini, kata-kata selain dibuat, jadi apa dia tidak ada gunanya lagi. Bayangkan kita jadi orang Kristen, jadi anak Allah, diselamatkan, tapi karena kita tidak berfungsi sebagai garam dunia, kita menjadi Kristen yang tidak ada gunanya. Boleh katakan kita ini Kristen pengangguran, nggak ada kerjaan sebagai orang Kristen. Saya tidak berbicara soal kerja restoran dan kantor, tidak.
dalam melayani kerja di ladang Allah. Markus 16:15, next verse. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, murid-murid atau Kristen, betul tidak? Kalau murid-murid atau Kristen artinya yang mengikut Tuhan ya, jadi murid-murid. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Katakan pergilah. Seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, anak yang kedua, dia menyesal, lantas dia apa? Pergi. He was feeling sorry that, oh man, I feel sorry. Now I wanna repent. Then I wanna go. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat ini adalah, saya tulis ini adalah perintah amanat agung. Apakah kita merasa menyesal dan bertobat lalu pergi? Jadi sama Pak. Dan yang kedua, ini berapa ratus kali kita dengar ayat ini ya. Aku Tuhan dan sebagainya saya katakan tadi. Tapi kita ada perasaan aku nyesel, aku bayang, tapi aku kok nggak mau pergi gitu. Nah, jadi ini perintah loh. Kan tadi seolah-olah diperintahkan sebagai anak kita diselamatkan untuk menjadi kawan sekerja Allah. We work with God. Tadi pagi anak kami Andrew berkhotbah, kami ada di gereja bule di sini di Los Angeles. Dia bilang juga hal yang sama, kita ini gereja ini kita harus berbuat sesuatu gitu. Dan juga jangan sampai kelakuan kita itu dalam daging gitu. Karena kedagingan itu gagal sama sekali. Paulus, di tengah Paulus, semuanya dia lakukan, dia hebat, akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus, dianggap apa? Sampah. Jadi saudara mungkin saudara pikir secara daging aku nggak mau gitu. Malas aku ada urusan lain dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat anak yang kedua dia menyesal. Nah kalau kita sekarang orang-orang Kristen, kalau saya boleh kata, kita ada perasaan itu tidak sebagai kedua. Tadi Tuhan Yesus katakan pergilah. Perginya untuk apa? Bukan hanya pergi, tapi di sini dikatakan untuk apa? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah itu permintaan, tugas yang diberikan pada kita sebagai amanat agung. Oke, kita lihat Matius 13:38a. Ini Tuhan Yesus berkata, bagian A-nya, ladang adalah dunia. Ini cerita tentang ada iblis, murid-murid tanam gandum, iblis taruh lalang, terus tanya bagaimana, terus Tuhan jelaskan di ayat 38, ladang adalah dunia ini. Makanya dikatakan kamu adalah garam dunia. Kerjanya di mana? Di ladang. Di mana? Di dunia ini. Kita diangkat jadi anak, bahkan diselamatkan untuk jadi kawan sekerja Allah. Tapi sama tanya Bapak Ibu. Point number 2, Stephen. Aplikasi. Anak yang mana yang menggambarkan diri Anda di saat ini? Anak yang sulung, yaitu yang berkata, baik Bapak, tetapi dia tidak mau pergi, atau anak yang kedua yang berkata, aku tidak mau, tetapi dia menyesal lalu pergi. Anak yang mana menggambarkan hidup kita sekarang? Saudara jawab sendiri, yang di rumah kami sendiri. Tapi saya tanya lagi, anak yang mana yang mau menggambarkan hidup kita saat ini? Yang ke satu apa yang kedua? Yang kedua, yang bertobat. Aku mau pergi. Aku mau pergi untuk apa? Bekerja di ladang Tuhan. Ya saya perhatikan di Facebook, saya sering taruh postingan, saya banyak anak Tuhan, itu postingan juga banyak, tapi ada ngancong di mana-mana, gitu, jalan-jalan, juga mana-mana. Tapi saya tidak pernah lihat mereka sedang bersaksi. Bukan saya menghina, saya suka di Facebook, saya suka sedih gitu. Mereka pergi, ya tidak? Oh disuruh pergi kok, bukan perginya, diperintahnya apa? Beritakanlah Injil. Nah itu waktu kita bekerja, beritakan Injil. Ada amin? Tuhan Yesus kira-kira sedih nggak kalau dikasih perintah agung kita nggak pergi gitu? Sedih. Aduh, kasihan. Nah, poin nomor 3 timnya aplikasi. Saya tidak lama lagi. Sebab juga waktu kami dari Tesalonika 3:10 ya. Sebab juga waktu kami, Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, baca yang keras. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau apa? Bekerja apa? Janganlah ia makan. Ya, Paulus saya kata-kata ini pada saat itu ya, Tesalonika banyak orang malas gitu ya. Kalau dia nggak kerja jangan dikasih makan. Simple nggak? Tapi
dalam faktanya banyak yang nggak kerja tapi makannya kenceng gitu. Saya punya teman di sini dari ceritanya KJRI di Los Angeles, aduh, tapi saya sedih juga. Dapat laporan dari KJRI di call salah satu konjen Pak Ritio kenalin, waduh dia pada saat itu mereka ada perayaan pawai Januari namanya di Rose Parade ini, mereka Indonesia bikin gitu pawai ya gitu. Dia nggak mau kerja apa-apa, begitu bagian makan nomor 1 dia di depan gitu ya. Itu true story ya, saya tidak mau kasih tahu namanya ya. Tapi jelas kalau bilang kalau kamu nggak bekerja, janganlah dikasih makan. Nah, ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan ya. Contoh, jika kita tidak mau bekerja di ladang Tuhan Yesus, maka kita sama sekali tidak patut untuk mendapatkan upah dari Tuhan Yesus Kristus, seperti contohnya Petrus dijanjikan oleh Tuhan Yesus berapa kali lipat? 100 kali lipat. Yaitu apa? Upah. Upah bukan berkat. Karena orang bekerja dulu dapat upah. Petrus bilang, Tuhan Yesus, kami sudah tinggal di kampung halaman nih. Semuanya sekarang bagaimana nih? Dan Tuhan katakan, siapa yang sudah melakukan itu karena aku ikut aku ganti berapa? 100 kali lipat. Mau tidak diganti 100 kali lipat? Mau nggak bekerja? Pertanyaannya salah barangkali ya. Mau nggak kerja dulu gitu? Ini nggak mau kerja, mau makan terus nih. Orang Jakarta bilang, jangan ngegares sih mau ya gitu ya. Kerja kagak mau gitu ya. Nah gitu kita ya, maunya makan doang nih. Wah kita emang suka makan ya. Saya kalau pelayan Indonesia tuh pasti, Pak kita makan restoran, perut saya sakit-sakit nggak biasa lagi. Terlalu banyak ingredient itu makanannya pedes-pedes saya nggak kuat. But anyway, saudaraku, kita dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita bekerja, kita akan dikasih upah. Berapa? Tetapi sebaliknya kita tidak bekerja, jangan dikasih apa? Makan. Nah, kita pilih yang mana? Dalam hal ini, itu upah rohani ya. Ya kita kalau bicara upah, jangan saudara, wah pasti gue nanti ikut Tuhan, gue dapat duit banyak. Bukan gitu, tapi kita pelajari nanti. Ayat-ayat terakhir ini saudara boleh lihat gitu ya. Oke, poin 4 sih, aplikasi saya sudah selesai. Berapa ayat lagi? 1, 2, 3. Jadi janganlah kita menjadi seorang Kristen pengangguran atau malas. Katakan malas. Yang hanya rajin meminta-minta berkah rohana atau kesembuhan dan lain-lain dari Tuhan Yesus saja. Nah kita banyak ini model begini. Kita mau disuruh kerja nggak mau, tapi kita mau minta dari Tuhan setiap hari. Kadang kita minta apa? Berkah-berkah. Bukan berkah rohani, tapi rohana. All the worldly thing, like kami belajar hari ini yang Paulus bilang itu semua sampah itu kita cari. Dan kita orang Kristen mau pungut sampahnya siapa? Rasul Paulus. Ini semua sampah nih. Ketika aku ketemu dengan Tuhan Yesus begitu ya. Nah kita mau pungutin semua itu. Nah kita mau disembuhkan, betul? Saya kemana-mana kalau Pak Rito saya sakit, anak saya sakit, semua mau disembuhkan. Tapi di sini bukan soal kita mau minta disembuhkan, kita minta atau berkat rohana, tetapi mau kerja tidak gitu. Jadi kita kebentur. Kita minta dari Tuhan banyak, tapi disuruh kagak. Nah orang Jakarta ya keluar. Itu fakta saya lihat. Jadi kadang-kadang saya juga walaupun sudah 50 tahun hampir mulai tua, kadang aduh istri saya, aku lagi capek, badanku malas, ada perasaan gitu juga ya. Tapi aku menyesal. Aduh, aku udah diselamatkan kok, dibeli dengan harga tunai kok model-model begini. Aku nggak mau jadi Kristen pengangguran. Bukan aku nyari upah, betul. Tapi aku tidak mau jadi garam yang tidak berguna. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, berbicara soal males kerja tapi mau minta-minta, ada kata-kata untuk kita orang males yang dituliskan oleh Alkitab. Dan kita akan tutup dengan ayat-ayatnya nih. Pertama, Proverb Amsal 10, Stephen, next verse. Saudara baca ini, saya juga tertawa gitu. Ini dituliskan di Amsal, baca yang keras. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah apa? Si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Wow. Saya mengaplikasikannya, Tuhan Yesus perintahkan, bukan diminta loh. Kali orang melayani, kita diminta Tuhan untuk pergi bilang, ya bukan disuruh.
Disuruh sama diminta berbeda itu. Di Amerika kan bekerja, I don't ask you, I tell you. Different ya. I tell you to do it. Kalau diminta kita bisa gelak, kalau disuruh. Nah ini ayat ini mengatakan orang yang mintanya nyuruhnya itu, orang ini jadi apa? Seperti cuka bagi dia, semangat ya. Dan asap bagi mata. Kita asap paling bakar sate gitu ya. Masa. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ouch. Dalam hal ini siapa yang menyuruh kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bagaimana? Yang telah memberikan kita, menyelamatkan kita. Diangkat menjadi apa? Anak-anak dan kawan sekerja. Disuruh. Jadi mau nggak saudara menjadi orang seperti ini? Seperti apa nih? Cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Tuhan Yesus. Boleh saya katakan itu ya? Boleh tidak? Di hadapan Tuhan Yesus. Next verse. Ayat berikutnya. Ini berbicara soal orang malas yang tidak mau kerja tadi katakan. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tepuk tangan dong. Asal sekali. Orang rajin, dia mau kerja, pasti dia mendapat harta yang berharga. Saya suka kata-kata berharga di sini. Bukan hanya peroleh harta saja, kita suka dapat harta, tapi yang berharga maksudnya di mata Tuhan ya. Tentang terbaru itu harta rohani. Tuhan Yesus pernah katakan, janganlah simpan hartamu di bumi ini ya, banyak enggak, tapi simpanlah hartamu di surga ya. Artinya harta rohani ya. Nanti suatu kali kita menerima mahkota dan sebagainya, begitu ya. Dari ayat ini benar tidak kira-kira? Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh, katakan memperoleh harta yang berharga. Katakan berharga. Amin. Next verse, ini lebih bagus juga, katakan hati si pemarah kasihan deh, penuh keinginan, tetapi apa? Sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi apa? Kelimpahan. Haleluya. Amin. Saudara mau mana? Yang malas apa yang rajin? Rajin. Anda di rumah bagaimana? Yang mau anak yang pertama disuruh nggak mau, apa yang kedua menyesal? Yang rajin. Ini rajin bekerja di ladang Tuhan ya. Amin. Kalau saudara dan saya, kita ya, semua anak Tuhan, kita rajin, sedangkan hati orang rajin, kita diberi kelimpahan. Saya alami dalam hidup saya. Orang lihat, wah Pak Dito begini ya, kamu udah kaya lu. Saya bukan dari saya, karena saya bekerja. Ingat kalau orang bekerja jangan dikasih makan, nanti jangan dikasih upah kalau dia malas. Nah firman Tuhan bilang orang malas ini, apalagi kalau disuruh nggak mau, jadi orang yang nyuruhnya juga, gue jadi sakit gigi nyuruh. Makin gue suruh lu, gue jadi sakit gigi. Mereka ada asap gitu ya. Jadi haleluya, ini firman Tuhan loh. Amin. Nah sekali lagi saya mau tanya, saudara menjadi anak yang mana ya? Pertama apa yang kedua? Yang mau tapi tidak yang kedua. Amin. Amin. Kita mau. Dan kita akan berdoa nanti. Nah saya tulis ini terakhir, saya tulis. Next question. Bahasa yang keras ya. Saudara nangkep ya. 1, 2, 3. Jadi janganlah kita merasa iri hati dengan orang-orang yang sangat rajin bekerja di ladangnya Tuhan, yang mana kehidupan mereka sangat berkelimpahan dengan upah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Orang-orang keki sama kita semua. Wih, itu Ritio tuh udah sombong dia tuh. Kok sombong? Orang lain Tuhan kok dipanggil sombong gimana? Diberi berkelimpahan kok dibilang sombong, bagaimana gitu? Jangan nyalain gua dong, nyalain Tuhan Yesus gitu kira-kira ya. Di Jakartanya keluar terus nih. Kok sayang dimarahin? Tuhan Yesus yang ngasih upah. Tuhan Yesus jangan dikasih upah. Tuhan Yesus, dia bekerja. Halo. Dia patut dapat upah, dia bekerja. Kamu gimana? Aku sih mau, iya sih mau, aku sih mau, tapi nyesel gak gitu ya kira-kira. Saudara gimana di rumah? Bapak Ibu, saya sudah selesai. Gimana? Bagaimana aplikasi ini? Saya akan berdoa. Untuk mengikut Tuhan itu semua berdasarkan kepada keputusan. Katakan keputusan. Keputusan apa? Pribadi. Saya melihat Tuhan tidak disuruh-suruh oleh ayah saya, ibu saya. Saya tidak disuruh oleh gereja. Saya tidak disuruh. Saya hanya belajar patuh kepada perintah Tuhan. Untuk apa? Bekerja di ladang Tuhan. Dan soal upah itu bukan urusan saya, betul? Jangan saya mau berpikir sebenarnya supaya saya dapat upah, itu salah lagi.
Ada kata-katakan orang ini urusan saya, kasih upah apa tidak bukan urusan kamu gitu ya. Tapi kita kadang-kadang maksa Tuhan. Tuhan, saya udah berdoa semalam suntuk nih, berpuasa lagi sebulan, kok mana nih gitu ya kadang dalam hati begini. Sekarang kita tahu sekarang sekarang ambillah perumpamaan sebagai patokan. Rupanya firman Tuhan meminta saya menyesal, bertobat, dan saya patuh pergi. Untuk apa? Bekerja di ladang Tuhan. Dan ladang ini, dunia adalah ladang Tuhan. Gimana kita menyebarkan bibit yang baik. Firman Tuhan kata kita, anak-anak Tuhan menyebarkan bibit yang baik, gandum. Ada yang menebar, ada yang menyiram, dan Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Saudara mau pekerjaan ladang Tuhan di rumah bagaimana? Kalau saudara mau, saudara berdoa bersama saya. Saudara tidak bisa tutup mata. Ulangi kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak seperti yang kedua itu. Aku menyesal. Selama ini, aku sudah mengatakan mau, tapi aku tidak pernah pergi. Aku menyesal. Ya, saudara berdoa. Ya, silakan. Jangan takut, saudara. Tuhan Yesus, dia sangat baik. Ini masa anugerah ya, pengampunan. Nggak usah takut berdoa gitu. Saudara katakan, Tuhan Yesus, aku menyesal. Kasih tahu, katakan. Saudara ada yang berdoa tuh saya lihat, berdoa saja. Silakan katakan, Tuhan aku menyesal. Angkat tangan, katakan. Ya, saya lihat saudara katakan, saya menyesal Tuhan. Katakan aku mau bertobat. Katakan bertobat. Aku bertobat. Dan aku mau pergi. Katakan, aku mau pergi bekerja di dalam Tuhan. Karena aku tahu, aku sudah diselamatkan untuk itu. Untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan Tuhan, aku mau taat. Bahkan sampai akhir hidupku. Saudara katakan doa. Karena saudara tahu, Tuhan Yesus di luar batas. Mungkin saudara di mana saya tidak tahu. Di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Asia, saya tidak tahu. Tapi di mana Anda berada, di situ Tuhan Yesus ada. Percaya? Amin. Bukan Anda mungkin dengan keluarga berkumpul 2-3 orang, Anda berdoa, Tuhan Yesus ada di situ. Nah, saudara berdoa bersama kami melalui sosial media ini, Tuhan Yesus hadir di tengah ini. Amin. Lalu bilang sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku menyesal. aku menyesal. Dan aku bertobat. Aku bertobat. Dan aku mau pergi Dan aku mau pergi bekerja bekerja di ladang Tuhan. di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Ampuni aku Ampuni aku dari segala dari segala kesalahanku. kesalahan. Di dalam namamu Dan aku berdoa. aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan lihat saudara mulai dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Dan aku akan menjadikan kamu. Kita tidak bisa melakukan. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Seperti Tuhan Yesus katakan, perintah agung, pergilah ke dunia. Jadikanlah segala bangsa muridku. Atau pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Nanti Tuhan Yesus bekerja bersama kita. Bahkan sampai akhir zaman. Dia berjanji menjaga kita. Dan kita dikasih kuasa oleh Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Semoga haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita selesaikan ibadah ini. Kiranya kasih Bapa, kasih yang agape, kasih yang sempurna, kasih yang tidak bisa dibandingkan dan kekal, dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita untuk menjadi kawan sekerja Allah, kekasih jiwa kita, bahkan persekutuan dan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita pulang ke rumah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan Amin. amin. Haleluya. God bless you. Sampai kita ketemu lagi. Shalom. Halo.